Waktunya asupan HP kentang, sobat. Tapi ntar dulu nyet. Ini ya, gua kasih tahu buat lo pada yang sok jago, sok pro, songong, selalu ngatain orang lain noob, kadir rendah, nggak punya skill. HP hasil duit orang tua jangan sok keras. Tot! Mampus lah, what the fuck is that? Woi, tar dulu. Udah pada tahu ini belum sih? Berbagai macam model tas dijual dengan harga mulai dari 15 ribuan. Buset, murah amat. Belinya di mana? Namanya itu adalah buff bag. Nah, disinilah kalian bisa dapetin banyak macam-macam tas di seller Bukalapak ini. Mulai dari tas lempang, wedge bag, sampai ransel juga ada. Mau yang model gini, banyak banget modelnya. Dan yang paling gue suka brand buff bag ini harganya itu murah banget dan kualitasnya bagus. Dan kalau bicara soal diskonnya, nih gue kasih lihat ya. Di sini ransel model kayak gini harganya itu cuman 80 ribuan. Belum lagi tas wedge bagnya promo harganya itu bisa sampai 20 ribu, 18 ribu, bahkan 15 ribuan. Modal 100 ribu aja bisa dapet 5 macam tas. Widih. Oh ya, satu lagi. Modelnya itu nggak cuma buat cowok doang teman-teman ya, buat cewek, buat anak-anak, dewasa, bahkan remaja ganteng kayak lu pada. Wih, banyak banget di sini tempatnya. Oke, ntar kalau kalian mau cek, monggo lah dilihat-lihat biar lebih gampang. Link Bukalapaknya itu udah stay di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung skuy. Sabran lovers, anjay. Welcome to Bitol. Bareng gua Andre Suhen dan ya, your father in the house. Ngentit. Wow. Ya apalagi kalau tampilan udah kayak begini, bacot tanpa facecam, hah? Apalagi? Bambang? Ya udah pasti isinya itu asupan anjing. Selalu setia memberikan asupan jasmani, rohani, gameplay, HP kentang yang diracik dan dirawat seperti anak sendiri khusus untuk sabun people. Anjay. Yoi, seperti biasa kabar lo dulu cokku. Gimana? Gimana Nits? Kabar teman-teman gue yang udah hadir di sini. Gue paling serius kalau di bagian ini. Sumpah dah, paling serius gue mah. Sesampah apapun mulut gue, kalau di bagian ini gue paling serius. Ini dari hati gue. Gue selalu mendoakan kalian semua yang udah hadir di sini. Semoga sehat selalu, sekeluarga, dan mudah rezeki. Amin. Kembali lagi di rutinitas konten gue, yaitu membahas seputar gameplay HP kentang. Dan ini gue bahas khusus buat lo yang masih ngalamin lag. Atau buat lo yang sebelumnya belum pernah ngelihat konten gue yang ini, dan... bukan maksud gue. Nah, yang ini maksud gue. Come on, man. Konten asupan HP kentang gak pernah bakal pudar atau hilang dari channel tersopan ini, nyet. Karena ya adsense-nya gede, cuk. Lumayan buat. Kenapa sih bang lo gak bikin konten? Tutup mulutmu, jembit. GFX juga sama aja kali. Bahkan lebih gampang prosesnya, cuk. Tapi kalau konfig kan... Dasar jamur. Janda di bawah umur. Diem. Udahlah ya cuk, kayaknya langsung ke pembahasan aja lah ya. Capek juga gua kedar tadi kayak gini, kayak orang goblok gitu cuy. Tapi like kita gimana? Like kita gimana cuk? Aman ya? Aman ya? Tunjukin dong. Jiwa ngentit kalian tunjukin dengan cara like, comment, and kuntul. Alright sabun people, kita langsung ke pembahasan. Sebelum gua kasih aplikasi dan settingannya, nih gua bakal bahas soal device dengan refresh rate 90Hz yang belum dapat 90 fps. Kalau kalian emang pengen nyoba rasanya 90 fps itu kayak gimana, untuk saat ini gua rasa kayaknya belum ada GFX yang bener-bener bisa unlock 90 fps kecuali kalian pakai Hex Editor. Nah kalau Hex Editor itu udah ilmu pasti nyet, 90 fps itu bakal it works, bakal berhasil. Cuman syarat awalnya HP kalian itu harus support layar 90Hz dulu. Kalau udah, tinggal download aja tuh Hex Editor, rubah kode FPS-nya ke 07 dan bla 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 bla, save, beres. Tapi awas, salah rubah kodenya cuk, bisa berabe. Kalau emang lu pada bingung, kalian bisa cek video gua yang ini. Di situ gua full bahas soal cara penggunaan Hex Editor yang bener, termaksud cara unlock 90 fps. Ya, Burhan.
Next, buat teman-teman yang device-nya belum 90 Hz, santuy men, santuy. Udah, kita pakai Extreme 60 FPS aja cukup nyet. Lebih dari cukup itu mah, asalkan FPS-nya stabil tuh. GFX Tool for PUBG, Game Launcher and Optimizer. Ini aplikasi terupdate yang bisa kalian andalin untuk Extreme 60 FPS. Gua bukan ngendorse, gue tampol lo yang ngomongin gua ngendorse. Dari sekian banyak aplikasi GFX di Play Store, aplikasi inilah yang umumnya bisa support di semua device. Itu riset gua. Anjay, biasanya Abun riset juga. Sok gaya lu Andre. Makanya dia bisa di peringkat paling atas, yaitu 10 juta download. Anjay, 10 juta. Tapi masih kalah dong dengan aplikasi Bigo ya kan. 100 juta downloadnya. Look at this man. 100 juta download. What the hell, segitu banyak kah colikiawan pemburu dede-dede gemes? Oh my tol. Melupakan soal Bigo karena kita langsung bahas aplikasinya. Let's go. Nah, ini dia isi dari aplikasi GFX-nya, cukku. Jangan tanya lagi ya. Ini bisa worth it di HP ini nggak bang? HP itu nggak bang? HP mak lo, buset, cuk. Makanya dicoba dong. Daftar spek HP yang bisa pakai aplikasi ini tuh, yang terkecil mulai dari RAM 2GB ke atas dan mulai dari chipset Snapdragon kayak MediaTek kayak Exynos, Japanese, apapun itu, terendah, tertinggi, apapun semua bisa. Ingat, sebelum nyeting ini version harus sama betul ya sama versi game PUBG yang lo mainin sekarang. Ini banyak banget yang salah setting ini, cuk. Bingung gua, dia aja nggak tahu, "Bang, ini gua pakai versi global apa di mana?" Ya, lihat lo downloadnya di mana. Kalau lo download di Play Store itu udah pasti versi global kalau tanpa VPN. Ya, kalau pakai VPN jangan salah download lo, nanti X hamster pula lo download. Oke, kalau global pilih yang ini. Kalau versi Cina, Korea, Japanese Full HD, nah tinggal pilih aja tuh kode-kodenya kan ada tuh KR, JP, Full HD ya kan, bodo amat. Pertama, resolusi. Nah, kenapa gue bilang ini juga cocok untuk HP mulai dari RAM 2GB itu karena di sini ada opsi Reso 768 dan biasanya user RAM 2GB atau spek kentang lainnya yang nggak mentingin grafik, mereka pakai Reso 700-an. Setelah itu, biar nggak terlalu burik, mereka pakai MSAA yang 4 kali dan FPS-nya Extreme 60 FPS. Dan biasanya juga settingan model kayak ginian itu dipakai buat tour atau ya buat player yang doyan close combat. Karena yang mereka butuhkan itu adalah laju FPS doang. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa nyaman pakai grafik yang dihasilkan dari Reso 700-an. Butuh kebiasaan juga kalau buat itu, cuy ya. Makanya kalau yang standar-standar kalian bisa pakai yang 900-an ya kan. Setelah itu lihat lagi nih, lo itu tipe player yang kayak gimana? Apa kalau termasuk player pemuja grafik kah yang main cuman buat fun-fun doang? Atau tipe player yang emang bener-bener main serius doyan close combat? Nah, kalau lo emang tipe player yang kemari emang bener-bener buat ningkatin kecepatan dan kestabilan FPS, saran gua pakai settingan yang kayak gini. Ingat ya, jangan asal setting dan jangan pakai semua fitur yang ada di sini karena itu bakal over option. Pertama, untuk Reso itu udah pasti kita pakai yang standar 900-an. Grafik smooth, FPS Extreme 60 FPS. Gua pukul rata aja kali ini semua pakai 60 FPS aja lah. Cuman yang membedakan untuk RAM 2GB dan 4GB ke atas itu adalah tingkat anti aliasingnya aja. Kalian bisa matikan anti aliasing agar laju FPS-nya bisa lebih better atau bisa lebih stabil di HP RAM-RAM kecil. Tapi impact-nya hasil grafik agak lebih kasar. Konsekuensinya emang kayak gitu cuy. Dia berangkatnya itu ke grafik. Atau kalian bisa pakai yang 4 kali biar grafik lebih halus. Tapi pastikan ya HP kalian itu harus punya GPU yang lumayan. Kalau emang bingung, cek dulu tipe GPU kalian. Terus tulis jenis GPU kalian di komen biar ntar gua kasih sarannya. Next, untuk style, ini emang cuman color filter doang sih. Tapi semua ini punya angka bit color yang beda-beda juga. Jadi saran gua pakai yang minim angka bitnya aja lah. Kayak soft atau klasik gitu ya kan. Sisanya kalau HP lu mumpuni ya bebas lah cuk. Untuk render grafik, gua sering bilang jangan pernah paksa HP kalian untuk render grafik yang cepat ya teman-teman. Gua udah pernah bilang juga di konten sebelumnya karena sayang GPU kalian nanti bisa cepet panas, overhead kagak enak sumpah. Jadi biarkan low aja kalau bagian ini. Oke, terus masuk ke bagian tekstur grafik. Ini tuh fungsinya untuk ngorbanin grafik-grafik dalam objek tertentu. Kayak misalkan lu mau ngorbanin dari bagian segi rumahnya atau rumputnya atau apapun itu teman-teman ya. Atau pepohonan gitu ya kan.
Kalau kalian mau setting ini untuk ngasilin FPS yang stabil bisa banget. Tapi ya kan minimal kalian itu harus paham fungsi-fungsi setiap fiturnya. Karena kalau nggak tahu tapi kalian nyoba-nyoba hasilnya itu bakal kacau nanti. Buat yang pengen tahu bisa cek video gue yang ini. Di sana gue udah bahas lengkap satu persatu soal fungsi dari masing-masing fitur ini. Oke. Langsung ke like effects ya kan, untuk performa yang lebih better ini biar tetap harus disable, jangan dihidupin. Next, grafik API. Di sini ada dua opsi Vulkan dan OpenGL. Dua-duanya cenderung sama teman-teman, sama-sama bekerja untuk kinerja visual grafis dari HP kalian. Karena ini adalah software untuk GPU. Tapi bedanya Vulkan lebih agak efisien untuk kinerja GPU dengan tingkat overhead yang rendah. Jadi pilih Vulkan ya. Lanjut lagi GPU Optimi-nya itu enable, terserah fitur ini bakal bekerja atau enggak, tapi yang jelas fungsi GPU Optimization ini untuk menstabilkan kinerja GPU kalian. Next, sound quality, cek settingan bawaan PUBG kalian. Kalau emang support ultra, kalian bisa pilih ultra. Tapi kalau emang belum, jangan dipaksa teman-teman ya. Kalian pakai high aja, jangan terlalu memaksa, itu nggak bagus banget teman-teman. Next, water reflection, visual air. Ini jangan dipakai, asli ini bikin berat banget teman-teman. Minimal device aja yang bisa pakai fitur ini itu harus device yang udah support grafik Ultra HD. Berarti kalau dikira-kira ya kan lo itu harus punya Snapdragon 800-an. Waduh, itu udah gede banget cuk. Next, last option, save control enable. Klik ini dan hasilnya bakal kayak gini. Let's go. Oke, hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau aplikasi ini tuh tampilannya juga langsung ikut berubah ya kan, nggak kayak yang udah-udah cuman aktif save-nya doang. Jadi gampang aja nanti kalau ngelihat aplikasinya support atau enggak di HP kalian, ya lihat aja gitu. Kalau support ya hasilnya bakal langsung kayak gini gitu. Oke, untuk kekurangannya sendiri dari aplikasi ini tuh kayaknya emang aplikasi ini nggak ada anti resetnya cok ya. Soalnya gue udah nyoba nih ya, udah nyoba login langsung lewat aplikasinya, tapi FPS-nya kayak balik. Tapi coba cek lagi di HP lo sendiri lah nanti kayak gimana teman-teman ya. Lihat sendiri hasilnya kayak gimana, balik ke high atau enggak. Soalnya gue belum ngecek menggunakan monitor FPS teman-teman ya. Kalaupun balik berarti kalau mau main harus login dari aplikasi GFX-nya teman-teman ya. Simple lah teman-teman. Kalau misalkan nggak ada anti resetnya ya udah, kalau main tinggal login aja dari aplikasi itu kan nggak repot sebenarnya, sama aja sama-sama lo login melalui aplikasi gitu doang. Oke, cukup kayaknya sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Next konten kalian mau gua bikinin apa lagi nih? Hah? Apa lagi? Tinggal komen santuy aja di bawah. Mau reaction kek atau tutorial KineMaster kek apa kek. See you next bacotan guys. Gua Andre Suhen, and till next time. Salam PUBG Mobile.